Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Jelang MotoGP Austria 2022, Maverick Viñales dapat hadiah. Maverick Viñales baru saja menunjukkan performa apiknya di MotoGP Inggris 2022 dengan meraih podium keduanya bersama Aprilia musim ini. Jelang MotoGP Austria 2022, dia mendapatkan hadiah spesial dari Tom Cruise. Maverick Viñales memang belum terlalu terlihat pada paruh musim pertama MotoGP 2022. Butuh kerja keras lagi bagi Viñales untuk bisa bersaing di posisi 10 besar. Momentum didapat Viñales tatkala tampil pada MotoGP Belanda 2022 di sirkuit Assen dengan meraih finish di urutan ketiga. Usai mendapatkan podium pertama bersama Aprilia, tren apiknya ditunjukkan oleh Viñales pada MotoGP Inggris 2022 dengan berhasil menyelesaikan balapan di posisi kedua, tepat di belakang sang juara Francesco Bagnaia. Minggu depan, Viñales kembali akan berusaha untuk melanjutkan tren positifnya di MotoGP Austria 2022 pada 21 Agustus 2022. Namun, para penggemar sempat teralihkan fokusnya di sela-sela persiapan menjelang MotoGP Austria 2022. Pasalnya, Viñales mendapatkan hadiah spesial dari salah satu aktor terkenal di dunia, yaitu Tom Cruise. Cruise yang baru saja menyelesaikan salah satu film terbarunya berjudul Top Gun tersebut memberikan sebuah helm pada Viñales. Usut punya usut, hadiah tersebut diberikan Tom Cruise karena namanya dalam film Top Gun sama dengan nama depan Viñales, yaitu Maverick. Viñales mengaku bahwa helm yang dipakai oleh Cruise merupakan replika helm yang digunakan Cruise dalam film Top Gun. Tom memberi saya helm replika yang persis sama dengan yang muncul di film Top Gun, dan sebagai hasilnya kami dapat berbagi beberapa kata, ucap Viñales dikutip dari Polasport.com dari Marca. Kami bertukar pesan di Twitter dan itu fenomenal, petualangan yang luar biasa. Viñales mengaku sangat ingin bertemu dengan Cruise suatu saat nanti. Pasalnya, Cruise merupakan salah satu aktor yang menjadi idola Viñales dari kecil. Itu luar biasa, karena bagi saya, dia adalah idola saya masa kecil, ucap Viñales. Dan mudah-mudahan suatu hari saya bisa bertemu dengannya. Saya ingin mengobrol dengannya, tutup Viñales. Johann Zarco lupakan tragedi crash GP Inggris, siap tampil maksimal MotoGP Austria hari Minggu ini. Johann Zarco menatap MotoGP Austria 2022 pada 21 Agustus 2022 dengan terbayang-bayang kegagalan yang dialaminya di MotoGP Silverstone Inggris. Johann Zarco yang mampu tampil apik sejak babak latihan bebas hingga kualifikasi harus mengubur mimpinya untuk meraih juara usai crash yang dialaminya. Akibatnya, Zarco gagal finish untuk menambah pundi-pundi poinnya. Menghadapi GP Austria 2022 pada 21 Agustus 2022, Johann Zarco harus segera bangkit dan melupakan kejadian di MotoGP Inggris. Pembalap prima Pramac Racing itu sebetulnya pada musim ini tampil cukup konsisten bersaing di papan atas klasemen MotoGP. Johann Zarco merupakan satu di antara beberapa pembalap yang mampu tampil konsisten sepanjang musim 2022. Meskipun ia belum mampu meraih juara musim ini, namun ia mampu memberikan tekanan pada pemuncak klasemen Fabio Quartararo dan Alex Espargaro. Johann Zarco yang merupakan pembalap asal Prancis itu mengalami masalah pada tes City GP yang menyebabkan jatuh di lap keempat. Setelah terjatuh hingga memasuki area gravel, Johann Zarco tak bisa melanjutkan balapan lagi dan dinyatakan DNF atau gagal finish. Johann Zarco awalnya optimistis melihat catatan miliknya pada sisi kualifikasi, tampil kuat dan bisa menjadi yang tercepat. Sulit untuk menyatukan semuanya agar bisa menang, kata Johann Zarco. Tetapi untuk dapat menyerang setelah liburan musim panas yang panjang ini dan menjadi cepat adalah positif. Saya kira
saya telah mengendalikan Ducati dengan benar, tambah Johann Zarco. Menatap MotoGP Austria 2022, Johann Zarco merasa optimis akan tampil optimal demi mengejar ambisinya meraih podium 1 musim ini. Motivasi tinggi Joan Mir jelang balapan MotoGP Austria 2022. Joan Mir menatap MotoGP Austria 2022 dengan motivasi tinggi. Pembalap Suzuki X-Star itu siap naik podium untuk akhir pekan ini. Balapan MotoGP Austria akhir pekan ini akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 19 hingga 21 Agustus 2022. Setelah cukup kesulitan di awal musim ini, tentu saja Joan Mir bertekad untuk bangkit setelah paruh musim ini. Meski belum dapat kompetitif musim ini, Joan Mir masih merasa Suzuki memiliki motor yang cukup baik. Hal tersebut membuat pembalap berusia 24 tahun itu termotivasi untuk dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya di sisa musim ini. Saya masih yakin bahwa ini adalah paket terbaik yang saya miliki, ungkap Joan Mir dilansir dari Motosan Selasa 16 Agustus 2022. Tapi kita harus mengusahakannya. Motivasinya adalah kami mencapai hasil yang luar biasa, bukan hanya untuk saya, tapi agar tim bisa merayakan bersama dan yang lainnya, imbuhnya. Hingga saat ini, juara dunia MotoGP 2020 itu belum mendapatkan cara yang sempurna untuk bisa beradaptasi dengan motornya pada musim ini. Kini, dirinya pun berharap agar dapat terus meraih hasil maksimal. Saya juga harus memahami bagaimana cara beradaptasi dengan motor baru untuk mendapatkan hasil maksimal, pungkasnya. Hingga saat ini, Joan Mir bertengger di posisi ke-12 klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2022 dengan raihan 77 poin. Meski sukses menjadi juara dunia MotoGP 2020, Mir masih belum mendapatkan satu podium pun pada musim ini. Poin Marc Marquez, bukti kehancuran Honda di MotoGP 2022. Poin Marc Marquez masih tertinggi di antara pembalap Honda meski masih cedera. Itu menjadi bukti performa Honda sedang buruk pada musim 2022. Marc Marquez mencatat 60 poin di MotoGP 2022 yang didapatkan dari penampilan dalam 6 balapan musim ini. Pembalap berusia 29 tahun itu berada di peringkat ke-14 klasemen sementara MotoGP 2022. Finish terbaiknya adalah di posisi keempat di MotoGP Spanyol Mei lalu. Meski tak pernah menyentuh podium, kontribusi Marquez masih jadi yang tertinggi di antara pembalap-pembalap penunggang motor Honda. Tidak ada pembalap Honda lain, baik tim pabrikan maupun tim satelit, yang mampu melampaui poin pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Marquez sudah tidak ikut balapan sejak Mei lalu karena harus menjalani operasi pada lengannya. Proses penyembuhan lengannya pun memaksa kolektor 8 gelar juara dunia itu mundur dari MotoGP 2022. Hingga separuh musim 2022 berjalan, belum ada pembalap Honda yang bisa menyumbang poin lebih besar dari Marc Marquez. Kontribusi mendekati Marc Marquez diperoleh Takaki Nakagami dari tim satelit LCR Honda dengan 45 poin. Rekan Marquez di tim Repsol Honda, Pol Espargaro, hanya mencatat 42 poin meski sempat menyentuh podium satu kali di seri pembuka MotoGP 2022 pada MotoGP Qatar. Kemudian, sang adik Alex Marquez hanya mengantongi 27 poin bersama LCR Honda. Lalu, Steven Bradl yang menggantikan Marquez pun sama sekali belum memetik angka. Andrea Dovizioso tak menduga bakal sulit kendarai Yamaha. GP San Marino bakal menandai balapan terakhir Dovizioso di kejuaraan dunia MotoGP. Sang pembalap telah mengumumkan pensiun jelang perlombaan GP Inggris 2 pekan lalu. Sebagai pengganti adalah Cal Crutchlow.
Sejak comeback semusim penuh bersama RNF Racing, performa Dovizioso jauh dari kata memuaskan. Alih-alih kompetitif, Italiano malah terseok di barisan belakang. Hingga seri Silverstone, dia bahkan baru mendulang 20 poin. Hal ini terasa kontras jika dibandingkan dengan Fabio Quartararo yang mampu mencetak 3 kemenangan serta memuncaki klasemen sementara dengan torehan 180 poin. Meski pernah menggeber Yamaha semasa membela Tech3 dan mencetak 6 podium, Dovizioso mengaku terkejut harus berjuang untuk menaklukkan YZR M1. Saya benar-benar tidak menyangka menemukan karakteristik motor ini karena saya sudah memiliki pengalaman dengan Yamaha, ucapnya kepada motorsport.com dalam wawancara eksklusif di Silverstone. Jadi, saya tidak menemukan motor yang sama sekali berbeda, tapi intinya adalah kejuaraan berubah, aturan berubah, motor berubah, pesaing berubah, dan apa yang saya temukan cukup unik. Dan dalam situasi ini, yang dimana kami sekarang hidup di MotoGP, karakteristik itu sangat ekstrim. Dengan cara Fabio berkendara, dia bisa begitu kompetitif. Jadi, saya tidak mengharapkan karakteristik ekstrim ini. Sebelumnya, dalam wawancara kepada Motorsport pada 2021, Dovizioso menuturkan bagaimana dirinya bisa mengendarai Yamaha dengan gaya yang tak alami baginya. Kesulitan juga dipengaruhi lantaran selama 8 tahun terakhir, Dovizioso sudah terbiasa dengan motor Ducati Desmosity GP. Alhasil, tidak mungkin untuk secara dramatis mengubah gaya berkendara. Untuk mengubah sepenuhnya cara berkendara Anda tidak mungkin, tidak ada yang bisa melakukannya. Anda bisa sedikit beradaptasi dengan karakteristik motor, ujarnya. Sekian dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.